Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dengannya kita bisa berkumpul dan bersua di kesempatan kali ini, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madhlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa aslih lana ulata umurina ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, kembali kita bersama Riyadhus Shalihin, kembali kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita masih membahas hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu di hadis yang ke-368, ketika Nabi SAW mengatakan al-maru ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang ia cintai. Dan Nabi pernah ditanya alaihi salatu wassalam, ar-rajulu yuhibbul qawma wa lamma yalhaqu bihim, seseorang mencintai sebuah kaum tapi dia belum bisa mencapai level dari kaum tersebut, belum bisa beramal seperti kaum tersebut, belum bisa beribadah seperti kaum itu. Lalu bagaimana kondisi mereka? Kata Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang ia cintai. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari keterangan para ulama adalah mereka mengatakan wala yushtaratu fil intifa'i bi mahabbati salihin an ya'mala amalahum idh law amila lakana minhum wa innama rubbama addat hadhil mahabbatu ila muwafaqatihim. Bukan syarat mendapatkan manfaat pada saat kita mencintai orang-orang soleh. Bukan syarat mendapatkan manfaat dari mencintai orang-orang soleh harus beramal seperti amal mereka, harus berada di level mereka. Tidak harus demikian. Bisa jadi level kita di bawah mereka, bisa jadi ibadah kita di bawah mereka, lebih sedikit dari mereka, ikhlas kita di bawah mereka, ketakwaan kita di bawah mereka, kejujuran kita di bawah mereka, lalu keyakinan sama Allah kita di bawah mereka, ridho terhadap takdir kita di bawah mereka, kesabaran kita di bawah mereka, ilmu kita di bawah mereka, tapi kita tetap bersama dengan mereka dan dikumpulkan bersama dengan mereka. Dan kalau kita kaitkan dengan pertemuan yang lalu, ini menunjukkan bahwa peran amalan hati itu sangat besar dalam konteks ini. Lebih spesifik, bahwa mencintai kebenaran itu sendiri, mencintai kesolehan, mencintai ketakwaan, mencintai kebaikan, dan tentu saja mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai hamba yang dicintai oleh Allah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai hamba-hamba yang berusaha taat kepada Allah, berusaha nurut sama Allah, berusaha tunduk kepada Allah. Amalan hati ini
bisa membuat kita dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang jauh di atas kita. Hamba-hamba Allah yang ibadahnya gak bisa kita jangkau, gak bisa kita saingi. Hafalannya di atas kita, ilmunya di atas kita, sholat sunnahnya lebih banyak dan lebih khusyuk dari kita. Karena kita mencintai mereka, karena ketakwaan mereka, karena iman mereka, karena Allah mencintai mereka. Ini kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan pernah lupakan hal ini. Jangan pernah lupakan hal ini. Bahwa bukan syarat mendapatkan manfaat dari cinta kita kepada orang soleh itu kita harus selevel dengan mereka. Bukan. Walaupun tentu saja setiap orang, ini poin juga penting, harus berusaha bertakwa semampu dia. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi jangan sampai hanya dengan memahami ini, oh yaudah aku biasa-biasa aja deh. Oh enggak. Pencinta itu pejuang. Pencinta itu akan melakukan yang terbaik. Maka dia akan terus berusaha bertakwa semaksimal, semampu. Namun orang tuh beda-beda. Orang bertingkat-tingkat. Sehebat apapun usaha kita, ada banyak hamba-hamba Allah yang gak bisa kita kejar, yang gak bisa kita samai. Ya simpel aja lah. Saya kayak simpel hafal. Sejungkir balik kita menghafal Al-Quran, ada banyak hamba-hamba Allah yang hafalannya gak bisa kita jangkau, gak bisa kita samai. Mau jungkir balik, bahkan ada orang mau resign dari kerjaannya, fokus menghafal Quran, tetap aja demikian. Nah kalau kita mencintai Allah, mencintai Al-Quranul Karim, dan mencintai Al-Quran yang ada dalam diri, atau pada orang tersebut, maka kita bisa dikumpulkan dengan mereka. Ini penting. Terus berusaha. Sekali lagi, terus berusaha, terus berjuang, terus beramal, terus berakhlak mulia, terus bangun diri ini dengan adab, terus jaga sholat, lalu cintailah orang-orang soleh, cintailah orang-orang yang bertakwa, karena ketakwaan mereka, karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketaatan kepada Allah, karena mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Walaupun kita tidak di level mereka, sekali lagi bukan syarat mendapatkan manfaat dari mencintai orang soleh kita selevel dengan mereka, dan bukan syarat dikumpulkan dengan orang-orang yang bertakwa level takwa kita sama dengan mereka. Bisa jadi level takwa kita di bawah, tapi karena kita mencintai mereka jujur dan tulus karena Allah, kita dikumpulkan dengan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.